Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Puji syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dalam kajian tahsin, ya, merupakan kewajiban kita, ya, terhadap Al-Quran yang di mukadimah tadi, ya, mereview kembali. Jadi alladzina atainahumul kitaba, dan kami telah turunkan Alkitab, ya, kata Allah, yatlunahu haqqa tilawatih, berikan haknya, sifatnya. Jadi hak, setiap huruf alif sampai ke kaya masing-masing punya hak, punya sifat yang harus penuhi, ya. Karena ini kewajiban dan perintah Allah. Ulaika yu'minuna bih, mereka orang-orang yang beriman. Wa may yakfur bihi, tapi mereka ingkar, ya, nggak mau gitu, nggak mau belajar, ingkar, belajar Al-Quran udah tua sudahlah, itu kan setan, gitu kan. Mereka ingkar kepada perintah Allah. Faulaika humul khasirun, dan mereka itu orang-orang yang rugi. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya. Yang paling berat itu adalah istiqomah, tong tepayaan gitu kan, kasentil, gitu kan. Tuh bisa kategor malu langsungnya pundung gitu kan, itu kan. Nah, orang-orang yang rugi gitu kan, faulaika humul khasirun, orang yang rugi, orang-orang yang tidak menyempurnakan, mengakui mereka beriman, ya, berikan haklah setiap huruf. Ini adalah suatu dasar, ya, rujukan kita untuk belajar tahsin. Ini adalah surat 2 ayat 1, 2, 1. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang faulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi. Ya, rugi hidup. Baca Quran, banyak baca Qurannya mah di maghrib sampai isya, tapi rugi, asim gitu. Kenapa? Nggak berilmu. Itu kan. Baca sebanyak-banyak, belajar nggak mau dia, gengsi. Itu kan. Nggak mau belajar, nggak mau bertanya lagi. Terus baca, ya gimana? Yang dosa, nggak mau belajar gitu. Itu nama. Kalau mau belajar mah nggak masalah, tanggung jawab kan. Ini nggak mau belajar, merasa pinter, merasa bisa, ya mereka salah, athim gitu kan, dosa, gitu kan. Jelas kan, malam yujawil Quran athim, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran athim, dosa. Faulaika humul khasirun, rugi. Yuk kita belajar terus dengan Nah itulah, jadi yuk kita biar kita kuat gitu kan. Kan harus dikuatkan dulu yang ada. Yang hadir kuatkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid,
ya makhraj dan sifatnya tidak kita kuasai, ya dia khawatirkan kita rugi gitu kan tadi kan. Faulaika humul khasirun, termasuk orang-orang yang rugi bacaannya gitu kan. Nah, itu kan ini dasar kekuatan untuk sebagai hujah, ya kekuatan diri kita bahwa membaca Al-Quran kitab itulah berikan haknya, itu kan. Itulah yang perlu kita kuatkan, ya. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabiin, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, selalu melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Ya, semoga sehat, sehat lahir, sehat batin, ya rezekinya sehat, ya melimpah, gitu kan. Yang sakit diberikan kesehatan, yang punya urusan, yang mau menikahkan di bulan Oktober mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, ya rezekinya, ya mudah-mudahan. Yang sudah punya cucu, ya mudah-mudahan juga sehat, ya memberikan kebaikan, ya memberikan keberkahan, ya gitu mudah-mudahan. Yang belum punya cucu mudah-mudahan dapat punya cucu, gitu, ya dapat, ya gitu. Termasuk ya yang mudah-mudahan dilancarkan, ya dimudahkan segala urusannya, gitu kan. Urusan yang apa saja, gitu kan. Itu yang mau umroh juga dimudahkan urusannya, ya rezekinya dilimpahkan, sehat, ya sehat lahir dan sehat batin, sehat juga rezekinya, itu kan. Itu kan. Alhamdulillah, masuk di surat Al-Humazah ayat ketiga, ya ayat ketiga bahasanya, ya. Oke, kita ditalaki dulu di ayat 1 sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, sampai ayat 3, ya kita bahas di ayat yang ketiga, ya. Itu ayat yang ke-1, yang kedua, ya sudah kita lewati, ya. Dan ingat, ya, di ayat yang kedua, ya al-khaisyumnya atau disebut idgham bigunahnya tetap harus ditahan, ya. Malau, ya sebagai tip, ya tahan, ya untuk sabar menahan, ya dengan sabar menahan artinya pahala, itu kan pahala, ya. Pahala antara dengung dan tidak dengung beda, itu kan. Jadi harapan kita setiap baca Al-Quran, ya sedikit memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak, ya harapannya seperti itu. Tapi kalau kita banyak baca Al-Quran tapi banyak yang salah, ya athim. Nah, itu kan. Jadi ya sedikit, ya mudah-mudahan menjadi nilai-nilai ibadah kebaikan, ya menjadikan kebaikan dan keberkahan untuk kita, ya apalagi banyak, gitu kan. Sedikit sudah bagus, ya banyak, ya jaga
Itu kan. Jangan lihat kuantitasnya, ya. Harapan kita kuantitas plus kualitas. Ya, gitu kan. Ya, karena membaca Quran semacam produk. Memberikan nilai-nilai pahala. Ingin kita setiap Al-Quran kan ajrong kabiro, pahala yang besar. Gitu kan. Bagi siapa? Bagi yang tadi. Ya, haqqotila wati, gitu kan. Berikan haknya. Itu kan. Ya. Di ayat yang ke 3 ya, 3 belum ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, masuk ke ha. Nah, di sini harus juga bisa membedakan ya hak antara ha wastol halki dengan ha lahu malahu, itu beda ya. Itu antara ha wastol halki dengan hu aksol halki, beda ya. Dibedakan ya beda tempat, beda arti, beda maknanya, jelas beda. Itu kan nggak asal ha sama, nggak bisa, tetap beda ya. Itu beda. Nah, dengan bedanya ini kalau kita tidak sesuai dengan haknya, maka berubahlah makna Al-Quran itu. Artinya rusak. Nilai-nilai maknanya saya rusak ya otomatis. Karena kenapa? Karena kita nggak punya kunci. Gitu ya. Kunci apa ya? Kunci ilmu tajwid. Ya, sama dengan kita masuk rumah, kuncinya ada. Gitu. Tapi salah lupa nyimpen atau di mana. Ya, kan tidak terbuka, sehingga ingin masuk ya harus mendobrak, ya rusak pintunya, gitu kan. Kita mau masuk ke Al-Quran baca, tapi ilmunya, kuncinya adalah ilmu tajwid tahsin, punya kita, tapi nggak dipakai, apalagi yang nggak punya, gitu kan. Maka athim, dosa, rusak, masuk tapi rusak nilai pahalanya. Itu kan, itulah yang perlu kita jaga, kita belajar ya, berikan haknya sesuai dengan perintah Allah haqqa tilawati. Yah sabu, yah harus masuk ha hi hu, ha hi hu bah, nah itu harus kena, bukan bah ya, bukan bah tapi bah ya. Ha hi hu bah huhan, karena di tengah tenggorokan ya, bukan di bawah, bukan di aksol halki tapi di tengah ya. Bagaimana pengucapan tengah? Yuk sama-sama kita belajar dan terus dicoba dan dicoba ya. Kalau nggak dicoba ya akan kuat, nggak akan fasih lah gitu. Ha alhamdu, nah gitu kan. Bukan alhamdu, yah sabu, ya sabu, bukan yah sabu, yah tapi yah sabu udah masuk kepada aksol halki, yah sabu, nah itu kan jika betulnya yah sabu kan jadi benar ya, padahal itu udah masuk ke hak di bawah, itu kan, ya itu kan, hu beda ya. Sama dengan ada situ ada itu sama-sama memiliki sifat 5 ini ya. Itu ada hamas, sifat yang ke-1, ada rokhawah yang ringan, ada istifal yang menurun ke bawah, ada ismat tertahan, ada infitah juga harus terbuka. Nanti kan terbuka ngajinya, bukan terbuka dalam artikan celangap. Enggak juga ya. Tapi cukup aja. Tapi ini bawah gitu. Tapi harus terbuka. I u yah, bukan yah. Ada terbuka. Yah, karena sifat infitah yang harus terbuka. Yah. Yah. Ya, itu ha. Bukan yah
Tapi ha, ingat ya. Kalau kita al-humazah, ingat ya. Ini. Ya. Gitu. Jangan percaya kepada imam. Ya, jangan percaya kepada imam. Imam banyak yang terpeleset, mungkin nggak belajar tahsin lah, ya hanya tajwid dulu mungkin. Banyak, selamatkan diri kita. Biarkanlah imam mungkin jejerumus. Dah susah tuh nggak bener kan mah. Ya sabu aja kita nggak bisa. Itu kan nggak bisa. Biarkan saja. Kecuali kalau imam loncat atau mungkin imam terlupa ya, itu kan bingung juga karena ngahuleng. Kalau mahroj mah susah kita membetulinnya. Terus ya nggak bisa. Imam salah mahroj nggak bisa dibetulin. Gitu kan. Antara ha sama ha. Ya betulin aja diri sendiri. Itu kan betulin aja sendiri. Saya perhatikan, ya sudah betulin sendiri. Tapi kita selamat. Jangan ikut kepada imam. Kalau imam salah, ya sudah nggak apa-apa. Ada gimana kumaha lagi. Kita aja selamatkan diri sendiri gitu kan. Itu kalau kita sudah tahu ilmunya. Itu kan. Mampu atau mungkin sudahnya disampaikan. Kalau enggak ya diam aja lah. Gitu kan. Dia nggak mau dikritik atau udah ustad. Levelnya udah kiai. Nggak mau dikritik pak. Disayang nggak mau dia punya. Ya kita aja selamatkan diri sendiri. Kalau kita sudah punya ilmunya itulah ya. Menyelamatkan diri. Kalau kita mau masuk jurang, loncat bisa mah. Itu kan, loncat aja selamatkan diri sendiri. Nah, berarti kan selamatkan. Yahsabu, itu kan. Yahsabu annama lahu akhladah. Itu. Yang paling rawan nanti ayat kelima hutomah. Itu yang paling rawan pak. Saya dengar di al-humazah itu hutomah, sok gerak. Enggak hutomah, ya beda berat atuh. Ya beda. Nah kita selamatkan gitu. Saya sering mendengar di al-humazah gitu. Lihat kelima wa ma'adokamal hutoma. Hutoma harus dibedakan. Tidak berikan haknya. Kalau enggak kita rugi gitu kan. Kalau enggak ya tadi ulaika humul khosirun, rugi gitu. Pahala kita enggak ada, rusak. Maka itu kita belajar terus gitu kan. Tempatkan kita. Oh di sini tempatnya ha. Tepatnya ha, tepatnya kha. Itu kan. Itu antara ha nanti sama kha ada kesamaan. Bedanya antara ha itu adalah istifal, kalau kha isti'la, naik. Kha. Ha, kha itu beda. Beda sifatnya. Sifat ha itu adalah ke bawah, kalau kha itu ke atas. Apa yang ke atas? Lidah naik ke langit-langit. Kha. Karena juga secara mahroj kan kha ada di atas, gitu kan? Secara mahroj adalah kha adalah adnal halki, di atas tenggorokan. Secara mahroj adalah al isti'la. Artinya naik ke atas. Istilah itu. Kalau ha istifal. Tapi juga tetap enggak beda dengan istifal yang di bawah ha. Beda, tapi tetap aja kan di tengah-tengah. Tapi turunlah. Yah, gitu kan. Tapi seturunnya ada di tengah-tengah wastol halki. Yah. Ya, bukan yah, tapi yah sambu. Nah, itu kan. Yah sambu an. Nah, ya. Gitu. Sa, si, su, ya. Itu huruf sa. Ya, sa, so, za. Awas, za itu sama dengan sa, so, mahrojnya. Zai. Za ya. Za, sa, so itu sama mahroj 3. Nah. Itu. Nah, hanya so sama sa sama za kok sama mahroj gitu kan. Ya itu lidahnya, penempatan lidahnya gitu mahrojnya. Sa, so, za. Gitu kan. Jadi ujung lidah ke gigi sini tapi agak ke bawah gitu supaya empuk. Gitu kan. Ada semahroj secara letak penempatan lidahnya. Gitu. Kalau kita udah tepat penempatan lidah nggak berat. Karena berarti nggak tahu tempatnya di mana ini lidah gitu. Rasa berat gitu kan. Walaupun tahu walaupun tempatnya tahu, tapi tidak kan menyimpannya juga kita kadang-kadang juga belum
Nah ini yang kenapa? Ya dilatih gitu. So pengucapan mal gitu kan. Aya nu mah aya nu kana kho-nya gitu kan. Tipis gitu antara kho sama gha. Ya dilatih. Gha mal gitu kan. Dilatih supaya temu dilatih refleks. Enggak berat. Karena kurang latihan seolah-olah kita belajar berbicara. Gitu kan. Kan belajar berbicara gitu kan. Sabu an sabu an awas ya. Ulah sabu an a ya harus ingat juga aksol halki. Sabu an nun ya, nun bertasdid gunnah musyaddadah tahan. Ya, tahan, sabar karena al khaisum rongga hidung. Ya. Annama panjang alif ya. Mad-tabi'i ya. Malahu hu panjang. Berapa panjangnya? Ya cukuplah 4. Ya. Ini mad silah tawilah. Gitu. Hu hi itu ada mad silah qasiroh 2 harokat. Masilah qasiroh bertemu dengan alif berubah masilah wilah tol panjang ya lebih daripada 2 ya lebih daripada 2 ya itu. Jadi lahu panjang malahu hitung nah tadi ya karena ya tadi hurufnya secara mahroj adnal halki ada di tenggorokan bagian atas itu adnal halki. Secara sifat dia memiliki sifat al istila naik langitnya lidahnya ya al istila ya taikan lain dengan istifal yang ya dan ada getaran ngorok ya kalau nggak ngorok ya bisa jadi tuh ya ladah itu maha tuh ladah bisa bisa ya harus ngorok iya yang ngorok gitu kan itu baru sempurnalah huruf ya ada ngoroknya ya ladah ya jadi annya ditahan gampang nahan mah ya tinggal sabar we. Tapi yang sulit menurut ini ya harus kena yahsabu annama lahu akhlada ya oke 1 2 3 yahsabu annama lahu akhlada oke ya monggo dari kanan Abah ya oke lewat dulu bagus oke ya oke oke bagus
Bagus. Oke. Oke, lanjut. Oke, ya. Tadi ada penemu ya sabu, bu itu adalah satu huruf. Ya. Setiap satu huruf ya satu harokat. Nggak boleh ada sabu, nggak boleh. Ya, bisa dua harus ada temannya. Apa temannya? Waw. Ya, ini waw. Jadi waw mengandung u dan domah juga mengandung u. Hanya dua u pertemuan sehingga mantobi wajib tidak boleh kurang lebih 2 harokat. Tapi karena ya sabu satu ya satu. Tekniknya mau lanjut ke an boleh, ya sabuan, atau mau terpisah ya sabu anna ma lahu, itu terpisah namanya. Ya, monggo. Yang penting jangan sampai ya sabuan, nggak boleh itu. Bahaya mesti berubah nanti, berubah makna. Tapi ya sabu lemah ya, karena tidak ada pembantu domah wau. Ya sabu, ya sabuan, cepet loncat. Buan, jadi buan ya bu, jangan, karena tidak ada pembantu wau sebagai istrinya kan pasangan. Fathah, domah, kasroh, alif, wau, iya, baru menikah pasangan yang sejati, maka menjadi hukum. Apa hukumnya? Ya mantobi'i, 2 pasangan alif sama fathah, domah sama waw, iya sama kasroh, ini yang menjadi 2. Artinya harus 2 harokat gitu kan. Yang tidak ada pasangan nggak boleh dipanjang-panjang, lebih baik diputuskan. Ya sabu, bu, ya sabu an, tahan ya, malahu, awas, bukan malahu, tetap ke bawah, atau ke bawah ngirung, malahu, jangan main hidung, malahu, tetap aja di bawah, hu, ha, hi, hu, hu jadi hu, ya, atau ngirung, tetap aja di bawah. Ini kan tepatnya ha di bawah, bukan di malahu gitu kan, alaihim, nah itu kan alaihim, nah itu kan alaihim, ayat gitu alaihim, nah karena alaihim, jadi sini kan ha gitu kan, hi jangan hi gitu kan, tong main-main ke hidung gitu kan. Alaihim jangan ke hidung antum ya, gitu hidungnya. Jadi perbatannya alaihim kan gitu, malahu, gitu kan. Tak bisa saya gitu malahu gitu kan. Itu aja ke bawah ya. Pakai rasa makanya supaya nikmat gitu kan. Begitu. Sebagus apapun daging nggak pakai rasa, nggak pakai bumbu nggak enak. Biar enak ya pakai rasa gitu kan. Malahu gitu kan. Ya rasa, mahroj juga pakai rasa. Biar enak lagu pun pakai rasa, enak gitu kan. Jadi ada nada-nadanya yang pas. Ada mahrojnya juga harus pas biar ya enak dirasakannya. Gitu kan. Gitu kan. Mahrojnya enak gitu kan. Kan begitu, diulik biar ya buat enak gitu kan. Enak didengar, enak dirasa, sehingga nikmatlah gitu kan. Nikmat jadi pahala gitu kan. Gitu. Jadi nikmat jadi pahala ya. Malahu akhladah, ya sabuan loncat cepat. Ya sabuan namalahu, lahu jangan
lahu. Memang si hu itu coba ngirung dari luhur. Lahu gitu kan. Kebangirung. Itu dah ke atas. Ini ngirung. Itu. Ya, sabuan. Nah. Kayak lagi bah, siap, kayak lagi. Ada usulan Bapak Taufik setelah diterangkan sekali lagi ada perubahan juga. Ah iya makanya, Iba. Siap. Ya nama lahu akhlaq. Nah, gitu. Perubahan Pak Taufik. Mantap. Nah. Nah, sudah cukup saja ya. Itu. Tapi karena pengen bagus ya tetap ya ada ya. Hati-hati juga ya. Harus bersih. Ya. Ya. Jangan ya itu kan harus terus dilatih sehingga ya fasih dan sempurnalah ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya ayat 3 gitu kan. Kita yang penting kita bisa mengikuti dan Allah berikan kemudahan sehingga kebaikan-kebaikan buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat ya saudara, tetangga mendapatkan kitabun anzalna ilaika mubarakah. Ya, kitab Al-Qur'an itu kan penuh dengan keberkahan. Tapi saatnya ya itulah kualitas harus dijaga, makhrajnya harus dijaga, jangan sampai ulaika humul khosirun, rugi kita itu ngaji teh banyak tapi rugi nggak menguntungkan ya. Itu al-ghosiyah gitu, amaitun nasibah tasla naron, amalan yang payah masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita istiqomah belajar terus belajar ya, jangan merasa tua tapi ya semakin tua semakin apa? Oh, semakin semangat. Ya. Ya, semakin tua semakin keladi, tua-tua keladi. Oke, kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.